Ya, menurut data KPK, pejabat eselon termasuk 3 besar pelaku korupsi bersama swasta dan legislatif. Meritokrasi tidak hanya terkait kinerja. Cendekiawan Swedia Carl Dahlström bahkan meyakini meritokrasi mencegah korupsi birokrasi. Masyarakat tetap menaruh harapan besar terwujudnya birokrasi yang bersih dan berwibawa. Nah, saya ingin tanyakan dulu ke Prof. Firmansyah Johan ini begini. Sebenarnya kan sudah lama kita punya grand design tadi. Betul. Dan apa artinya sudah ada kementerian yang khusus memang menangani soal reformasi birokrasi. Publik yang secara awam ini ingin bertanya, sebenarnya progresnya itu ada nggak sih kita perbaikan birokrasi kita ini? Sebelum kita lebih jauh nanti kita bicara soal meritokrasinya. Iya. Jadi kalau dari segi perbaikan kan harus kita lihat kualitas birokrasi kita. Dalam hal apa? Pelayanan publik. Apakah pelayanan publik yang dikerjakan oleh birokrasi kita itu bertambah efisien, bertambah mudah, bertambah cepat, ya. Ya, itu kan masih dipersoalkan orang sampai sekarang, ya kan? Jadi tanpa pungli misalnya gitu ya. Jadi belum kemana-mana kita ini. Enggak, sudah ada memang, tapi tidak berjalan dengan cepat. Kendalanya apa, Prof? Kalau analisis ini ada banyak masalah sih, betul. Karena gini, birokrasi ini sebetulnya kan alat dari pemerintah ya untuk menjalankan program dan kebijakan. Betul. Nah, sebagai alat dari pemerintah, maka dia harus profesional. Nah, persoalannya adalah pemerintah ini kan dipimpin oleh para politisi. Politisi itu terhadap birokrasi di model kita bukan menjadikan dia partner atau mitra. Yang bisa membantu dia untuk membuat programnya tercapai. Berjalan dengan baik, cepat, mudah, murah, rakyat diurus. Nah, ketika politisi tadi Mas Uki dibilang tidak beri teladan yang baik kepada birokrasi, malah mengintervensi birokrasi dalam soal administrasi misalnya, sehingga dia kemudian menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya untuk kepentingan politisi. Nah, ketika politisinya taruhlah seperti min politik itu menjadi usernya, user bagi birokrasinya, dan treatment yang diberlakukan adalah untuk diintervensi dan sebagainya, maka para birokratnya ini pun sendiri, maka akan berkeinginan justru mau menservis para politisi itu. Siapa yang dekat dengan itu yang dia akan berposisi baik, padahal mungkin secara merit kinerjanya, integritasnya mungkin kurang, begitu ya. Jadi tidak akan pernah bisa tercapai dong berarti birokrasi yang profesional. Makanya harus yang merit kita beresin dulu usernya birokrasi. Nah, dia harus menunjukkan prinsip-prinsip yang tadi Mas Uki disinggung. Ya, harus ada integritas, harus ada keteladanan, meritokrasi dalam politik. Kemudian masuk ke meritokrasi di birokrasi. Berarti kita berharap ke politisi ini. Politisi, jadi bersin jalur di hulunya politiknya, politisi yang naik karena berkarir, berdarah-darah panjang, bukannya loncat-loncat kayak gitu. Nah, birokrasi juga niru. Begitu dia lihat ada orang dalam yang bisa dipakai, backing, maka birokrasi juga terdorong untuk meniru kan. Nah, yang penting karirnya naik, walaupun dia sebetulnya tidak punya kompetensi. Kan repot tuh, bagaimana kita bisa ngurus rakyat dengan baik, dengan efektif, efisien, cepat, mudah, murah. Kalau birokrasinya kayak gitu. Pertanyaan sederhananya, kalau kita mengharapkan ini kepada politisi memberikan teladan itu, kita masih punya asa tidak? Masih punya harapan tidak? Ya, perbaikannya kompleks ya kan, mulai dari penataan kepartaian tadi, ya penataan pemilu, pilkada nih. Ya, karena politisi kan ada banyak kepentingan pasti kan, bagaimana dia bisa terpilih lagi, bagaimana dia bisa aman dan lain sebagainya. Nah, makanya harus dibuat birokrasi itu profesional, Mas. Jadi jangan dia diintervensi, jadikan dia partner dari politisi. Ya kan, kalau partner kan beda. Jadi Anda punya kewenangan politik, kami kewenangan administrasi mengeksekusi kebijakan, sehingga dia tidak korup. Ya, tapi kalau dia diperintah diintervensi administrasi, dia bisa jadi korup. Nah, itu yang kita harus cegah.